Kalau kalian sedang merasa lelah dengan kondisi negara kita yang sedang kacau balau, demo berjilid-jilid, kondisi keuangan negara yang semakin tidak karuan di tengah-tengah kenaikan tarif pajak yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, lalu ada PHK di mana-mana, dan semakin sempitnya lowongan pekerjaan, dan juga banyak berita-berita buruk lainnya yang datang dari berbagai elemen pemerintahan. Apalagi berita-berita buruk tersebut terjadi selama momen puasa dan libur lebaran yang membuat semua orang memiliki waktu luang untuk mengikuti dan menyimak tentang apa yang sedang terjadi di negara kita. Gue mau kalian semua stop dan jauhkan semua berita-berita negatif tersebut. Secara gak sadar, kalian terjebak di dalam suatu fenomena yang disebut doom scrolling, yaitu perilaku mengkonsumsi berita buruk secara terus-menerus yang justru meningkatkan kecemasan dan stres. Gue bukan mau mengajak kalian untuk berhenti peduli dengan apa yang terjadi dengan negara kita. Gue sangat-sangat mengapresiasi kalian semua yang mengikuti dan menyimak tentang kondisi negara kita sekarang. Bahkan mungkin kalian juga turut meramaikan komentar-komentar di postingan Instagram para pejabat untuk sekedar berkomentar, hentikan program makan bergizi gratis, tolak RUU TNI dan RUU Polri, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita saksikan bersama, pemerintah seolah-olah tutup mata atas peringatan-peringatan yang disampaikan masyarakat, bahkan para ahli, teknokrat, profesor yang menyampaikan aspirasi juga tidak didengar oleh pemerintah. Demo yang dilakukan rekan-rekan kita seolah menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Kita dianggap anarkis karena merusak fasilitas umum. Padahal, itu adalah reaksi atas tidak didengarnya suara dari masyarakat yang mencoba membuka dialog dengan pemerintah. Sebagai seorang lulusan sarjana politik di salah satu kampus negeri di Indonesia, gua mau sampaikan tetaplah bersuara. Tetapi, ketika suara kita tidak pernah didengar, jangan lupa kita juga harus mulai memikirkan nasib diri kita, saudara-saudara, orang tua, dan keluarga kita. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kondisi perekonomian negara yang sedang kacau ini? Gue mau mengajak kalian untuk memulai pembahasan di video ini dengan cerita yang disajikan dalam seri anime Hyouka. Anime Hyouka diadaptasi dari novel ringan yang ditulis oleh Honobu Yonezawa, yaitu sebuah kisah tentang sekelompok siswa SMA yang terlibat dalam memecahkan berbagai misteri di sekitar mereka. Jika kalian menyukai anime seperti Frieren, yang genrenya santai, menenangkan, dengan grafik yang memukau, maka kalian wajib menonton Hyouka. Anime ini diproduksi oleh studio Kyoto Animation yang terkenal karena memproduksi anime berkualitas tinggi seperti K-On! Dan Violet Evergarden. Hyouka bercerita tentang Hotaru Oreki yang baru memulai kehidupan SMA-nya. Dia bukanlah tipe orang yang senang bergaul dan bersosialisasi. Dia hanya ingin menjalani kehidupan SMA biasa sembari berkata dalam hatinya, orang-orang mengingat masa SMA mereka sebagai puncak kehidupan mereka. Orang-orang mengatakan ini karena setiap orang memiliki kenangan indah tentang masa SMA mereka. Namun, bagaimana jika tidak semua siswa SMA ingin mengingat kehidupan sekolah mereka seperti itu? Misalnya jika seseorang tidak tertarik pada pelajaran, olahraga, seni, atau bersosialisasi, lalu bagaimana? Bagaimana jika ada orang yang tidak suka menonjolkan diri dan menjadi populer, meskipun itu akan menjadi cara hidup yang cukup sepi? Begitulah yang dipikirkan oleh Oreki saat memulai kehidupan SMA-nya. Cara hidup hemat energi dan sikap tidak peduli dengan hiruk-pikuk dunia di sekitarnya membuat Oreki mengembangkan prinsip, jika aku tidak harus melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Aku harus melakukannya, maka lakukan dengan cepat. Ini adalah filosofi hidup ala lone wolf, yaitu cara menjalani hidup dengan mengandalkan diri sendiri dan menjadi pribadi penyendiri, dan tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Meskipun istilah lone wolf sering digunakan kepada para pelaku kejahatan yang melakukan aksinya sendirian, namun definisinya adalah tidak selalu bermakna negatif. Ketika pada umumnya serigala hidup dan berburu dalam kawanan, tetapi lone wolf justru lebih memilih untuk memisahkan diri
dan melakukan semua yang dianggap penting bagi dirinya, tanpa harus bergantung kepada individu lainnya. Mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri. Segala standar sosial yang tidak relevan menjadi hal-hal yang bernilai absurd di mata mereka. Mereka juga tidak ikut dalam arus sosial atau kecenderungan aktivitas kelompok, namun mereka bergerak maju menuju sesuatu yang mereka inginkan. Serigala pada dasarnya adalah kelompok yang memiliki hierarki. Sang alfa akan menjadi pemimpin, beta adalah pemimpin serigala kedua yang memegang komando, dan omega adalah yang paling bawah. Setiap serigala di dalam kelompoknya memiliki perannya masing-masing. Aktivitas berburu, bekerja, menjelajah, dan bermain, semuanya berjalan lebih baik jika mereka semua bersatu. Pasangan suami istri bernama Jim dan Jamie Dutcher, dua pakar berkebangsaan Amerika Serikat, mendedikasikan hidupnya untuk mendokumentasikan pola perilaku hewan-hewan seperti berang-berang, puma, dan ekosistem laut. Dan kemudian mereka beralih ke subjek yang lebih kompleks, yaitu serigala. Mereka bahkan sampai mendirikan organisasi nirlaba bernama Living with Wolves untuk mendukung penelitian mereka dengan cara hidup bersama kawanan serigala selama 6 tahun. Dari hasil penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa serigala sekalipun adalah makhluk liar dan memiliki dorongan untuk berkeliaran, tetapi faktanya selama 6 tahun mereka hidup bersama kawanan serigala, tidak ada satupun anggota kawanan serigala yang mencoba untuk meninggalkan kawanannya. Setiap serigala tahu bahwa mereka adalah bagian dari kelompok, bagian dari keluarga yang tak terpisahkan. Sama seperti manusia, pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Hidup saling membutuhkan satu sama lain, berkumpul, bermain, bekerja, dan belajar bersama-sama. Tetapi di belahan dunia lain, mungkin saja ada serigala penyendiri yang meninggalkan kawanannya, mengingkari kodratnya sebagai hewan yang berkelompok, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Seperti halnya dengan Oreki, sang lone wolf yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dia mencoba menjauh dan menghindar dari pergaulan sosial di sekolahnya. Hiruk-pikuk pertemanan di sekolahnya membuat dia mudah kehabisan energi, dan dia merasa tidak cocok dengan hal-hal yang merepotkan, yang membuang-buang tenaga. Namun ternyata, ada alasan di balik sikapnya yang dingin dan penyendiri itu. Ada kejadian di masa lalu, yang mengubah kepribadiannya menjadi seperti yang kita kenal di animenya. Namun masa lalu yang menyebabkan Oreki menjadi seperti sekarang, tidak diperlihatkan dan diceritakan di animenya. Tetapi kalian bisa membacanya di novel Hyoka volume ke-6, yang bisa kalian beli di online shop atau di toko-toko buku. Penyebab Oreki memiliki moto hidup seperti itu adalah karena dia pernah merasa kecewa di masa lalu, di mana dirinya sering dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di sekolahnya. Peristiwa ini terjadi ketika dia masih duduk di bangku kelas 6 SD, di mana pada waktu itu dia diberikan jadwal piket oleh wali kelasnya untuk membersihkan ruangan kelas bersama teman yang bernama Tanaka. Namun kemudian, karena beberapa alasan, Tanaka tidak dapat melakukan tugas piketnya bersama dengan Oreki, sehingga Oreki mengerjakan tugas piket tersebut sendirian selama berminggu-minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Oreki pada dasarnya adalah anak yang baik dan rajin. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan sempurna. Dia juga tidak masalah jika harus melakukan tugas piket sendirian tanpa bantuan Tanaka. Setelah beberapa lama, Oreki pun akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah dimanfaatkan. Dia merasa demikian karena mengetahui bahwa wali kelas yang membiarkan Tanaka bolos berkali-kali, dan Tanaka juga selalu mencari-cari alasan agar dirinya bisa pulang lebih dulu. Karena Tanaka tahu, Oreki akan menyelesaikan semuanya tanpa protes. Oreki akhirnya menyadari bahwa di dunia ini tidak semua orang seperti dirinya yang bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Di dunia ini, ada orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain setelah dibantu sekali, 2 kali, dan seterusnya akan meminta bantuan tanpa rasa ragu dan sungkan. Oreki merasa dirinya dipermainkan berkali-kali, merasa dongkol dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Kekecewaannya terhadap cara orang-orang dan dunia memperlakukannya membuat dirinya menjauh dari dunia sosial, karena dia tidak ingin orang-orang memanfaatkan dirinya
yang memang pada dasarnya cerdas dan rajin. Dia merasa dirinya mampu melakukan semua pekerjaan dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan, Oreki pernah berkata, "Aku tidak peduli jika tidak ada yang menyukaiku. Aku tidak diciptakan di dunia ini untuk menghibur semua orang." Dan dia juga pernah berkata, "Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu malas untuk menunjukkan betapa pintarnya aku." Ini sangat menunjukkan bahwa dirinya memang tidak ingin dimanfaatkan lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Di dalam realita kehidupan, kita tentu sangat relate dengan apa yang disampaikan oleh Oreki. Mungkin kita juga pernah di posisi Oreki, di mana orang-orang yang kita berikan bantuan makin lama semakin merasa bahwa membantu mereka adalah kewajiban kita. Orang lain tidak lagi merasa sungkan merepotkan diri kita dan semakin menjadi tidak tahu diri. Pada konteks hubungan antara negara dan masyarakat, kita yang ketika kecil sangat bangga dengan negara kita yang kaya, indah, dan memiliki banyak destinasi alam yang menakjubkan, juga pada akhirnya harus merasakan kekecewaan ketika kita semakin dewasa. Kita melihat kondisi negara kita yang tidak memberikan manfaat yang adil dan tidak mendengarkan suara-suara yang bergema di setiap aksi protes. Negara tidak hadir memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Dan seperti Oreki, kita pun akhirnya kecewa dengan bagaimana dunia memperlakukan diri kita. Korupsi yang merajalela, kepastian hukum yang tidak jelas, yang hanya tajam ke masyarakat bawah, namun tumpul kepada para konglomerat dan orang-orang kaya. Perampasan lahan masyarakat adat yang sampai menurunkan militer untuk mengusir kehidupan masyarakat adat, dan sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang tidak memadai. Dan juga banyak segala aspek kehidupan yang kita perlukan justru malah tidak bisa kita dapatkan dan tidak diberikan oleh pemerintah. Padahal kita sangat mencintai negara kita membayar pajak ke pemerintah, namun yang kita dapat hanyalah kekecewaan dan kehampaan. Meskipun dunia mengecewakan kita, namun kita tidak dapat selamanya mengutuki dunia dan menghasihani diri kita sendiri. Kita harus melakukan sesuatu untuk membuat diri kita mendapatkan kehidupan yang layak. Beberapa rekan-rekan kita ada yang lebih memilih untuk menimba ilmu atau mencari pekerjaan di luar negeri. #kabur aja dulu pun akhirnya menggema di media-media sosial sebagai bentuk reaksi atas tulinya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Bagi mereka yang memilih ke luar negeri, bukan berarti mereka tidak mencintai Indonesia, namun mereka juga pada akhirnya harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk memenuhi keinginan dan harapan mereka, dan juga mungkin untuk membantu kebutuhan ekonomi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka tidak lagi berdiam diri dan menyalahkan pemerintah, namun seperti Oreki, mereka memilih diam sambil mengasah kemampuannya untuk terus maju agar mereka dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Layaknya sang lone wolf yang memilih meninggalkan kawanannya karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, kemudian berkelana mencari makna hidup yang sesungguhnya. Serigala pada dasarnya memiliki insting, penciuman yang tajam, dan tahu cara berburu, sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka jika mulai untuk memilih hidup menyendiri. Ketika kita mulai memilih untuk menjadi sang lone wolf, jangan lupa untuk tetap mengasah kemampuan kita. Bagi yang sudah mengenal karakter Oreki dan merasa relate dengan karakter tersebut yang terlihat malas dan antisosial, dan kemudian kalian menjadikan hal itu sebagai pembenaran atas kemalasan dan sikap antisosial kalian di lingkungan sekolah, kampus, atau kantor, kalian salah besar. Oreki bersikap demikian karena kecewa atas pengalamannya di masa lalu. Namun dia tidak diam. Dia selalu belajar dan menggunakan kecerdasannya untuk membantu rekan yang bernama Chitanda Eru di klub sastra klasik, yang meskipun pada awalnya Oreki sangat keberatan membantunya, namun akhirnya dia menyadari bahwa Chitanda bukanlah tipe orang yang hanya memanfaatkan Oreki. Chitanda adalah tipe orang dengan rasa penasaran yang tinggi dan bersedia membantu Oreki meskipun bantuan yang dia berikan tidak terlalu banyak. Namun Oreki melihat ada ketulusan dari sikap Chitanda setiap kali dia meminta bantuan Oreki. Sebagaimana Oreki yang tidak menyalahkan dunia dan masa lalunya,
Demikian pula kita seharusnya jangan pasrah atas ketidakadilan yang terjadi. Kemalasan, pasrah, dan tidak mau mengembangkan diri tidak akan membawa diri kita kemana-mana. Sang lone wolf tidak akan sembarangan untuk memutuskan hidup sendiri. Dia telah membekali dirinya dengan kemampuan berburu, bertahan hidup, dan berkelana. Pertanyaannya, setelah memiliki semua kemampuan dan keahlian yang diperlukan, lalu kemana semua ini akan berakhir? Apakah semua keahlian ini bertujuan untuk menjadikan kita semakin individualis dan benar-benar lepas dari dunia sosial? Jawabannya tidak. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk kembali menjadi manusia, kembali menjadi serigala yang hidup dalam sebuah keluarga, seperti Oreki yang akhirnya menemukan makna kehidupan sesungguhnya di klub sastra klasik SMA-nya. Tujuan akhir yang ingin kita capai bukanlah menjadi lone wolf selamanya, tetapi berevolusi menjadi the stoic lone wolf. Pada saat istilah lone wolf menjadi populer, banyak terjadi kekeliruan yang menganggap bahwa lone wolf adalah simbol kekuatan, kemandirian, dan kepercayaan diri yang tinggi. Seolah-olah ketika serigala berada dalam kelompok atau kawanan, itu adalah tanda kelemahan. Dan juga ada beberapa orang yang menjadikan istilah ini menjadi tameng atas sikap malas dan antisosial mereka. Di sini gue mau menyampaikan pandangan pribadi gue terkait filosofi ini. Filosofi hidup lone wolf lebih tepat dikatakan sebagai fase hidup transisi yang bersifat sementara. Cara hidup yang tidak dapat diterapkan selamanya, karena ini terjadi pada saat masa transisi dari fase kehidupan yang penuh kekecewaan dan keterpurukan menuju fase hidup yang lebih baik. Pendapat gua ini senada dengan apa yang disampaikan oleh kakaknya Oreki yang ceritanya dapat kita baca di novel volume 6 pada chapter yang berjudul Libur Panjang. Diceritakan pada chapter tersebut, Oreki menyampaikan rasa sakit hatinya kepada kakaknya tentang apa yang terjadi dan bagaimana perasaannya atas perlakuan Tanaka dan wali kelasnya. Namun kemudian, kakaknya merespon sambil menenangkan Oreki dan berkata, "Tidak apa-apa jika orang lain memperlakukanmu seperti itu. Nikmati saja hidupmu. Kamu boleh beristirahat dan menikmati libur panjangmu." Arti libur panjang di sini adalah merujuk kepada keputusan Oreki yang mengambil jarak dari dunia sosialnya dan tidak mau direpotkan lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian kakaknya juga berkata kepada Oreki, suatu saat kelak, akan ada seseorang yang akan mengakhiri libur panjangmu, yang mana itu adalah Chitanda Eru, yang mengajaknya bergabung ke klub sastra klasik. Oreki pun akhirnya kembali menjadi serigala sejati, yang hidup berkelompok dan saling membantu untuk kelangsungan hidup kelompoknya. Di mana pada animenya diceritakan bahwa klub sastra klasik hampir dibubarkan oleh pihak sekolah karena tidak memiliki anggota yang cukup. Namun semenjak Oreki bergabung, klub ini pun akhirnya berhasil bertahan dan juga turut meramaikan hiruk-pikuk aktivitas di sekolah mereka. Jadi kesimpulannya adalah, cara hidup seperti lone wolf sebenarnya adalah cara hidup pada masa transisi. Ketika kita mulai beranjak dewasa, kita menyadari banyak hal di dunia ini yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mulai merasakan kesepian. Teman-teman seperjuangan yang dulu ada bersama kita perlahan-lahan menghilang dengan jalan mereka masing-masing. Kehidupan bernegara yang dulu kita rasa baik-baik saja, namun ternyata penuh gejolak dan ancaman, baik dari dalam ataupun dari pihak di luar negara kita. Kondisi ini membuat banyak manusia di zaman sekarang menjadi makhluk individualis. Banyak manusia yang akhirnya memilih cara hidup lone wolf tanpa mereka sadari. Ini membuat kita semakin jauh dari makna dari menjadi seorang manusia yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya, manusia ataupun serigala adalah makhluk yang hidup berkelompok. Melalui video ini, semoga dapat menjadi pengingat bagi kita yang sedang berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena menjadi lone wolf adalah sesuatu yang dapat membuat kita tersesat dalam kehidupan dan membuat kita berakhir dalam rasa kesepian yang mendalam. Jangan lupa untuk beristirahat dan berkontemplasi dalam pencarian makna hidup yang sesungguhnya. Karena hidup
akan lebih bermakna ketika kita menemukan keluarga, membentuk hubungan interpersonal yang mendalam dengan orang-orang yang kita kasihi, dan pada akhirnya kita pun berevolusi menjadi The Stoic Lone Wolf.